Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Humaira Permana dengan NIM 200603117. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Learning Cycle untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, adapun latar belakang dari penelitian ini ialah pada kondisi ideal siswa sekolah dasar untuk belajar IPA ialah dengan menerapkan ide dan peristiwa ilmiah pada kehidupannya sehari-hari dengan melewati tahapan-tahapan seperti eksplorasi, pemahaman konsep, dan penerapan konsep. Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Santa dan Alferman pada tahun 2019, di mana pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat membutuhkan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep dalam setiap pembelajarannya. Akan tetapi, keadaan di lapangan ternyata masih banyak pembelajaran IPA di sekolah yang kurang efektif, yaitu pembelajaran yang masih menggunakan model-model konvensional, di mana model pembelajaran ini masih berpusat pada guru, sehingga siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun solusi untuk permasalahan ini ialah dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif dan berpusat pada siswa atau student center. Salah satu model yang dapat digunakan ialah model learning cycle, karena model learning cycle ini adalah salah satu model yang sifatnya student center atau berpusat pada siswa, di mana pada setiap pembelajarannya siswa akan berkontribusi secara aktif. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini ialah yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model learning cycle pada siswa kelas 4 sekolah dasar? Selanjutnya, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model learning cycle dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA? Yang terakhir, kendala apa yang dihadapi oleh guru kelas 4 sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model learning cycle? Untuk yang selanjutnya, tujuan penelitian pada penelitian skripsi saya yaitu yang pertama, adakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model learning cycle pada siswa kelas 4 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model learning cycle dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa? Yang terakhir, bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru kelas 4 sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model learning cycle ini? Yang selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah pendekatan mixed method, di mana metode ini mencampurkan kedua teknik yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan strategi yang digunakan oleh peneliti adalah explanatory sequential, yaitu yang dimulai dari pengumpulan data kuantitatif dan selanjutnya data kualitatif. Yang selanjutnya, desain yang diambil oleh peneliti ialah desain one group pretest post-test, di mana gambar O1 ini ialah diberikannya dulu pretest, lalu X adalah pemberian treatment, dan yang terakhir diberikan kembali post-test. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah instrumen tes dan instrumen non-tes. Pada instrumen tes, peneliti menggunakan soal isian kemampuan pemahaman konsep pada materi wujud zat dan perubahannya. Instrumen non-tes yang digunakan oleh peneliti ialah yang pertama, angket respon siswa, dan yang kedua adalah lembar wawancara untuk guru. Serta yang selanjutnya, sumber dan lokasi yang digunakan oleh peneliti ialah berlokasi di sekolah dasar swasta yang berada di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Serta subjek yang digunakan oleh peneliti ialah 20 siswa sekolah dasar kelas 4 yang dimana 12 siswa diantaranya adalah perempuan dan 8 siswa diantaranya adalah laki-laki. Yang selanjutnya, sintaks dari penelitian ini adalah tahapan-tahapan dari penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle ialah yang pertama, ada tahapan pelibatan atau engagement, yang kedua tahapan penyelidikan exploration, yang ketiga tahapan penjelasan explanation, yang keempat tahapan penggalian elaboration, dan yang terakhir tahapan penilaian atau evaluation.
Yang selanjutnya ialah hasil penelitian untuk melihat adanya peningkatan atau tidak pada kemampuan pemahaman konsep IPA menggunakan model learning cycle pada siswa kelas 4 sekolah dasar dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat terlihat bahwa jumlah siswa yang digunakan untuk pretest dan posttest ialah sama 20. Untuk nilai tertinggi dari posttest ialah 54 dan nilai tertinggi pada posttest adalah 100. Sedangkan nilai terendah untuk pretest adalah 0 dan nilai terendah untuk posttest adalah 71. Selanjutnya, rata-rata dari pretest ialah 30,25 dan rata-rata dari posttest ialah 86,7. Dapat dilihat hasil dari NGen adalah 0,85 yang dimana ini termasuk ke dalam interpretasi yang tinggi. Sebagai hasilnya, dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa kelas 4 sekolah dasar untuk memahami kemampuan pemahaman konsep IPA yang berkaitan dengan wujud zat dan perubahannya jauh lebih baik ketika menggunakan model pembelajaran learning. Selanjutnya, dapat dilihat hasil angket respon siswa terhadap penggunaan model learning cycle untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan hasil perhitungan angket, di tiap butir soal menunjukkan adanya respon positif yang sangat baik dari siswa. Sebagian besar siswa menjawab setuju pada pernyataan yang bersifat positif, sedangkan pada pernyataan negatif, sebagian besar siswa memilih tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa respon siswa sangat baik dan menyenangi terhadap penggunaan model learning cycle pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya, hasil dari wawancara guru terhadap kesulitan dalam menggunakan model learning cycle untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa guru menghadapi beberapa kendala saat mencoba menggunakan model pembelajaran learning cycle di kelas. Salah satu kendalanya ialah yang pertama, guru merasa kesulitan untuk mengimplementasikan model pembelajaran learning cycle. Yang kedua, guru merasa kesulitan untuk mengkondisikan siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Dan terakhir, guru merasa memiliki waktu yang terbatas untuk mengoptimalkan pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian skripsi saya yaitu yang pertama, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 setelah menggunakan model pembelajaran learning cycle. Yang kedua, mayoritas siswa kelas 4 sekolah dasar merespon positif terhadap model pembelajaran learning cycle pada pembelajaran IPA materi wujud zat dan perubahannya. Dan yang terakhir, terdapat kesulitan guru dalam proses pembelajaran menggunakan model learning cycle. Meskipun demikian, guru telah mengambil tindakan konkret dengan mendorong motivasi siswa membangun pengetahuan awal, penerapan analisis dan pemecahan masalah, serta memberikan penelitian yang mendukung pemahaman konsep siswa. Dicukupkan sekian pemaparan hasil dari penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.